Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Samadi, NIM 2214230038. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil pendapat saya terkait video yang telah dibagikan berjudul Dirty Vote. Video ini dibuat sebagai persyarat untuk memenuhi mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Adapun link yang sudah disertakan di bagian bawah. Nah, tanggapan saya adalah dalam video ini adalah terkait dalam proses meraih kekuasaan. Dalam proses meraih kekuasaan, terkadang terjadi hal-hal yang dianggap curang ataupun menjatuhkan paslon lain. Ada berbagai kecurigaan yang muncul, mulai dari dukungan terhadap salah satu paslon oleh penguasa yang berada di daerah maupun berada di pusat. Kemudian, ada keterlibatan lembaga negara yang dianggap menguntungkan paslon tertentu, penggunaan unsur-unsur keagamaan tertentu sampai kepada dugaan ketidaknetralan aparat negara dalam mencari dan meraih suara paslon. Terlepas dari hal-hal di atas, kita bisa mengabaikan beberapa hal juga, mulai dari kampanye paslon, loyalitas pendukung calon, dan keterlibatan media serta keinginan masyarakat untuk kedepannya. Nah, untuk itu saya jelaskan satu persatu. Yang pertama dari segi kampanye. Dari segi kampanye di sini terdapat hal-hal yang dapat bisa dilihat, mulai dari adanya kampanye kreatif yang mengajak masyarakat untuk memilih paslon tertentu, kemudian pelibatan golongan tertentu mulai dari golongan muda sampai ke golongan keagamaan, dan pada penggunaan dana dan lokasi yang strategis untuk kampanye itu juga sangat berpengaruh dalam peraihan suara. Kemudian terkait dengan loyalitas pendukung. Loyalitas pendukung tidak bisa kita abaikan karena mereka yang loyal terhadap suatu paslon tentu sangat berkeinginan untuk memenangkan paslon tersebut, dan ini tentunya berpengaruh besar terhadap perayaan kekuasaan. Selanjutnya ada keterlibatan media. Keterlibatan media dalam usaha meraih kekuasaan tentunya begitu penting. Media dapat saja memihak pada salah satu paslon yang kemudian berusaha menaikkan elektabilitas paslon tertentu dengan lebih banyak menayangkan tayangan-tayangan yang disenyalari berhubungan dengan paslon tertentu. Peran media, terutama media sosial TikTok, Twitter, IG, dan lain sebagainya sangat besar pengaruhnya, terutama untuk masyarakat dan dengan generasi muda saat ini, yang tentunya banyak mengakses media sosial yang cenderung mudah dipengaruhi oleh media tersebut. Kemudian ada keinginan masyarakat. Keinginan masyarakat juga mempengaruhi perayaan suara suatu paslon dalam proses perayaan kekuasaan. Keinginan masyarakat mulai dari penurunan harga bahan pokok, penambahan bantuan sosial bersubsidi, penurunan rasio pajak, sampai kepada dukungan terhadap ibu kota baru serta kenaikan gaji dan upah. Masyarakat kemungkinan akan mendukung paslon yang mampu memenuhi keinginan mereka jika mereka bisa melihat di paslon tertentu mampu, maka mereka akan mendukung paslon tersebut. Nah, terlepas dari hal-hal di atas terkait dengan dugaan maupun kecurigaan yang muncul pada saat pemilu baik di pusat maupun di daerah, termasuk terlibatnya orang-orang atau golongan tertentu yang biasanya
hal ini juga sering muncul. Setiap diadakannya pemilu di negeri ini, maka kita hendaknya bisa menilai sesuai dengan hati nurani kita. Kita bisa memilih paslon manapun sesuai dan berdasarkan dengan asas demokrasis yang kita anut. Apalagi yang kita ketahui bahwa semua paslon-paslon yang ada pada saat ini, baik di daerah maupun berada di pusat, semua telah menaati syarat-syarat dalam sebuah pelaksanaan pemilu yang demokratis. Hal ini karena mereka juga telah melalui proses seleksi dari lembaga yang berwenang. Untuk itu, mari sama kita wujudkan pemilu yang damai, demokratis, dan luber-jurdil demi tercapainya Indonesia yang lebih baik ke depannya, dan mari kita hindari hal-hal yang dapat merusak tatanan persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa yang berkebinekaan. Mari bersama kita awasi pemilu ini agar berjalan dengan sesuai dan semestinya. Demikianlah tanggapan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.